Kebakaran Los Angeles ternyata juga membawa bencana pedih untuk Israel. Pasalnya negara Zionis ini gak bisa seenaknya meminta bantuan kepada negeri Paman Sam. Selain itu, kekuatan diplomasi Israel semakin melemah karena terus dikecam dunia internasional. Negara tersebut seperti Spanyol, Inggris, hingga Rusia terus berusaha menjatuhkan kesombongan negara Zionis. Pemerintahan di wilayah Timur Tengah juga sudah kompak mengecam negara penjajah ini. Bagaimanakah lemahnya kekuatan Israel akibat disudutkan banyak negara? Mulai diabaikan Amerika Serikat. Amerika Serikat pelan-pelan mulai menjauhi Israel sebagai sekutu terdekatnya. Padahal negeri Paman Sam sudah menyumbang 356,7 triliun rupiah untuk mempersenjatai negara Zionis ini. Dana fantastis ini digunakan Israel untuk membumi hanguskan tanah Palestina sejak 2023. Bahkan jika ditotal lebih jauh, bantuan Amerika Serikat ke negara Zionis ini sudah menyentuh 5 kuadriliun rupiah. Namun akhir-akhir ini negeri Paman Sam justru berusaha menjegal ambisi Israel. Pasalnya negara adidaya ini justru menjadi salah satu mediator untuk membuat gencatan senjata di Gaza. Amerika Serikat bersama Qatar dan Mesir berusaha membawa kedamaian di tanah Palestina. Bahkan Joe Biden dengan sangat tegas menyampaikan perubahan sikap dari negeri Paman Sam. Saya dengan bangga mengatakan, Amerika Serikat akan menjadi bagian dari pembebasan sandera ini dan tahap pertama juga. Saya dan Wakil Presiden Kamala Harris tidak sabar untuk menyambut mereka, ungkap Biden. Modal Amerika Serikat berkurang drastis akibat kebakaran. Israel juga semakin ditinggalkan Amerika Serikat usai kebakaran Los Angeles membara. Negeri Paman Sam dibuat pusing 7 keliling akibat kerugian besar-besaran dari bencana ini. Amerika Serikat dilaporkan sudah menelan kerugian sebesar 4.500 triliun rupiah. Kerugian bencana ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah bencana alam di negeri Paman Sam. Bahkan kerugian dari kebakaran Los Angeles lebih besar dari bencana badai Sandy and Harvey. Bahkan Joe Biden menyebut ekonomi negeri Paman Sam butuh waktu lama untuk kembali pulih. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menentukan besarnya kerusakan yang diasuransikan. Tetapi kebakaran hutan Los Angeles kemungkinan termasuk di antara kebakaran hutan yang paling merugikan dalam sejarah negara bagian ini, ungkap Moody's Rating dikutip dari Reuters. Dapatkan kaos polos bahan premium dari Aero Street cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dikecam habis-habisan oleh Spanyol. Nasib Israel semakin terpojok setelah dikecam habis-habisan oleh pemerintah Spanyol. Negeri Matador marah besar karena dunia internasional masih berhubungan baik dengan Israel. Bahkan Perdana Menteri Spanyol meminta seluruh negara untuk bersatu menentang negara Zionis ini. Saya kira ini mendesak, mengingat apa yang terjadi di Timur Tengah bahwa komunitas internasional berhenti mengekspor senjata ke pemerintahan Israel, kecam Pedro Sanchez. Gak cukup sampai di situ, Lone Bellara juga ingin memboikot warga Israel memasuki Spanyol. Ex-Menteri Keadilan Spanyol ini ingin mengusir tim basket Maccabi Tel Aviv. Kita harus mencegah tim ini yang telah mendukung genosida dan semua penggemarnya yang berasal dari Israel memasuki Madrid, tegas Bellara. Semakin di pojokan Iran. Euforia kemenangan kecil Palestina ini juga turut dirasakan oleh Iran. Negeri para mullah ini memang dikenal gak berhenti mendukung kemerdekaan bumi Baitul Maqdis. Abbas Arghakchi selaku Menteri Luar Negeri Iran pun sampai dibuat terharu. Pasalnya selama berpuluh tahun rakyat Palestina terus berjuang melawan kebengisan Zionis Israel. Perlawanan heroik ini akhirnya memaksa rezim Zionis Israel untuk menyerah dan menerima perjanjian gencatan senjata, kata Arghakchi. Namun di lain sisi, Benyamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel malah nyinyir. Figur nomor 1 rezim Zionis ini malah mengancam bakal menyerang Palestina 2 kali lipat. Jika nanti kembali berperang, kami akan melakukannya dengan cara-cara baru yang lebih kuat, ucap Netanyahu gak lama setelah gencatan senjata. Sosok yang dipanggil Bibi ini pun tetap berani bermulut besar meski sudah berkali-kali diserang Iran. Kami akan membalas serangan Iran. Mereka akan membayar mahal tindakan ini, balas Netanyahu. Masih terus dicurigai Rusia. Kewaspadaan Rusia terhadap kejahatan perang Israel terus berlanjut meski sudah gencatan senjata. Vladimir Putin sudah menuntut negara Zionis ini untuk mematuhi perintah damai.
Pemimpin tertinggi Rusia ini melarang Israel kembali mengusik ketentraman warga Gaza. Situasi damai ini kami harap bisa memulihkan rasa kemanusiaan dan penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang di jalur Gaza, ucap ex-agen rahasia KGB ini. Pernyataan Vladimir Putin ini ditegaskan kembali oleh anak buahnya yakni Maria Zakharova. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia ini memperingatkan Israel untuk jangan bertindak licik. Kami berharap penerapan perjanjian ini akan menghasilkan stabilitas jangka panjang di Gaza, memungkinkan para pengungsi untuk kembali, dan kami akan memfasilitasi rekonstruksi atas apa yang telah hancur selama konflik, ucap politisi perempuan ini. Terancam persatuan negara Timur Tengah. Gencatan senjata di tanah Palestina langsung dimanfaatkan semua negara Arab untuk bersatu. Wilayah Timur Tengah mulai kompak menyerang mental Israel. Emir Qatar yakni Tamim bin Hamad Al Thani berharap Palestina senantiasa diselimuti kedamaian. Kami berharap pengumuman perjanjian gencatan senjata di Gaza akan berkontribusi untuk mengakhiri agresi, penghancuran, dan pembunuhan di jalur Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Senada dengan itu, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi juga mendorong perdamaian di Gaza. Dengan kesepakatan ini saya tegaskan pentingnya percepatan masuknya bantuan kemanusiaan mendesak bagi rakyat Gaza untuk menghadapi situasi kemanusiaan yang sangat buruk saat ini tanpa hambatan apapun, hingga perdamaian berkelanjutan tercapai melalui solusi dua negara. Sementara Presiden Lebanon dengan tegas meminta Israel segera angkat kaki dari wilayah selatan. Negara Zionis ini harus menarik pasukannya yang sempat berperang dengan kelompok Hizbullah. Pelanggaran Israel, termasuk pemboman rumah-rumah dan penghancuran desa-desa perbatasan, merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata dan terus melemahkan kedaulatan Lebanon, ucap Yosef Aoun. Dukungan publik Inggris demi kemerdekaan Palestina. Sukacita terhadap kemenangan rakyat Palestina juga ditunjukkan oleh publik Inggris. Warga negara tiga singa ini memang sering menyuarakan dukungan untuk perdamaian di Gaza. Bahkan puluhan masyarakat London harus rela diamankan polisi karena menggelar aksi pro-Palestina. Bahkan pihak keamanan kota berjuluk Big Smoke ini sampai terkejut. Pasalnya masyarakat London sangat bersemangat mengecam kejahatan Zionis Israel. Ini adalah jumlah penangkapan tertinggi yang pernah kami lakukan, ucap Komandan Adam Slonecki. Dukungan warga London ternyata juga dilakukan oleh Komite Parlemen Inggris. Mereka meminta pemerintah Inggris untuk mengambil sikap tegas mengakui Palestina. Pemerintah harus merumuskan langkah-langkah untuk mengakui negara Palestina, termasuk syarat yang perlu dipenuhi, serta timeline aksi yang jelas. Bunyi pernyataan dukungan tersebut. Dapatkan paket murah sampo clear anti ketombe 850 ml. Cek linknya di bawah ini. Dengan semakin melemahnya dukungan untuk Israel, akankah Palestina bisa meraih kemerdekaan dalam waktu dekat?